Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Raden Billy Prancika MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pembahasan yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu dengan NIM 19230560. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin kelancaran presentasi hari ini. Saya juga akan memperkenalkan pada kalian anggota kelompok kami. Untuk teman-teman, silakan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fafian Nurhafiz Sismiarto dengan NIM 19230960. Saya di sini akan membacakan pembahasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dan juga ruang lingkup. Saya Muhammad Hafizul Furqon dengan NIM 19231030. Di sini saya akan membacakan metode penelitian dan landasan teori. Perkenalkan, nama saya Arya Dwita Pratama dengan NIM 19230424. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu pemakaian huruf dan juga penulisan dan pemakaian tanda baca. Perkenalkan, nama saya Sultan Putra Rabani dengan NIM 19231028. Saya akan menjelaskan pentingnya ejaan yang benar dan contoh penerapan ejaan dalam kalimat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Fafian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Bayu telah mempercayai saya untuk membaca tentang latar belakang. Untuk latar belakangnya, ejaan Indonesia, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perubahan ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam penulisan yang dapat mengganggu pemahaman pembaca. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan kaidah ejaan yang benar agar komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Penelitian oleh Rosdiana di tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih melakukan kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI dalam karya ilmiah mereka, yang menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai kaidah ini. Selain itu, analisis kesalahan ejaan pada artikel ilmiah juga menunjukkan bahwa kesalahan ini umum terjadi di kalangan penulis akademik. Maaf sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan saya kembali, lanjut ke maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ejaan bahasa Indonesia. Dan tujuannya pun memiliki beberapa poin, diantaranya memahami pengertian dan pentingnya ejaan dalam bahasa, menjelaskan kaidah-kaidah ejaan yang berlaku, dan poin terakhirnya menganalisis penerapan ejaan dalam konteks tulisan sehari-hari. Ruang lingkup di materi ini meliputi 3 poin, diantaranya definisi dan pengertian ejaan, yang maksudnya ejaan merupakan kaidah yang mengatur cara penulisan kata, baik dalam bentuk huruf, tanda baca, maupun pengenalan kata. Poin kedua, kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penggunaan tanda baca yang benar termasuk dalam salah satu kaidah ejaan yang disempurnakan, yang wajib diterapkan dalam penulisan formal.
Dan poin terakhir yaitu contoh penerapan ejaan dalam kalimat. Di mana maksudnya di dalam penulisan surat resmi, aturan penggunaan huruf kapital dan tanda baca sesuai dengan EYD harus diikuti dengan benar. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Bayu. Baik, terima kasih kepada Saudara Papian yang telah menjelaskan materi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bayu. Ini saya akan membacakan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan kaidah-kaidah ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian ejaan bahasa Indonesia adalah kumpulan aturan yang mengatur cara penulisan kata-kata dalam suatu bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan berfungsi untuk menggambarkan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, serta penempatan pada ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan pedoman resmi yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia secara baku. Ejaan tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan budaya suatu bangsa. Dengan adanya ejaan yang terstandarisasi, komunikasi antar penutur bahasa menjadi lebih efektif dan efisien. Ejaan yang baik dan benar membantu menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, terutama dalam konteks akademik dan formal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Saudara Bayu. Baik, terima kasih Kak Hafiz telah menjelaskan materi tentang metode penelitian dan landasan teori. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudara Arya tentang pembahasan, penulisan, pemakaian tanda baca. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Bayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama ada pemakaian huruf. Ada beberapa poin dalam pemakaian huruf tersebut. Yang pertama ada huruf abjad. Bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf abjad yang sama dengan bahasa Inggris, tetapi dengan penulisan yang berbeda. Poin kedua ada huruf vokal. Terdiri dari 5 huruf vokal, yaitu ada A, E, I, O, dan U, yang digunakan dalam berbagai posisi dalam kata. Poin selanjutnya ada huruf konsonan. Terdiri dari 21 huruf konsonan, digunakan di berbagai posisi dalam kata. Poin selanjutnya ada huruf diftong. Ada 4 huruf diftong, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Digunakan dalam berbagai posisi kata. Poin selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan seperti KH, yang semisal contohnya khas atau khusus. Selanjutnya ada NG atau eng. Contohnya adalah bunga ataupun sedang. Selanjutnya ada NY atau nya, contohnya nyanyi atau sepertinya. Dan selanjutnya ada SY atau syarat dan syair, melambangkan satu bunyi konsonan. Materi selanjutnya adalah penulisan. Aturan pemisahan dan penggabungan kata penting untuk menjaga kejelasan penulisan. Contoh, kata-kata seperti karena dan sehingga, maka dari itu harus dipisahkan dengan tanda baca yang benar.
Dalam penulisan, pemahaman tentang penggunaan huruf kapital juga sangat penting. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan istilah resmi lainnya. Materi selanjutnya tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya memberikan makna pada kalimat. Contoh penggunaannya, titik digunakan untuk akhir kalimat, koma untuk memisahkan antara elemen dengan kalimat atau daftar, dan selanjutnya ada tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut meminta informasi. Sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator Saudara Bayu. Oke, terima kasih Arya telah menyampaikan materi seperti yang Anda jelaskan. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang pentingnya ejaan yang benar, contoh penerapan ejaan dan kalimat yang akan dibacakan oleh Saudara Sultan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya ejaan yang benar. Penerapan ejaan yang benar sangat penting untuk menjaga kejelasan komunikasi. Kesalahan ejaan dapat mengubah makna kalimat dan membingungkan pembaca. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kaidah ejaan sangat diperlukan bagi setiap penulisan. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ejaan dapat mengurangi kredibilitas tulisan dan mengganggu pemahaman pembaca, menurut Rosdiana 2020. Dengan memahami dan menerapkan kaidah ejaan yang benar, penulis dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan profesional. Selanjutnya, contoh penerapan ejaan dalam kalimat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ejaan yang benar. Misalnya di sini ada yang salah, yaitu saya tinggal di Jakarta. Seharusnya yang benar itu saya huruf depannya menggunakan huruf kapital, dan terus tinggal di Jakarta, seharusnya Jakarta huruf depannya menggunakan huruf kapital karena di situ menunjukkan nama kota. Dengan memahami berbagai aspek ejaan ini, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai pentingnya kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia serta menerapkannya dalam tulisan sehari-hari. Materi selanjutnya, penulisan kata ulang. Kata ulang utuh ditulis dengan menggunakan tanda hubung seperti strip. Misalnya, di sini ada yang salah, tidak menggunakan strip. Yang benar itu anak-anak menggunakan strip. Kata ulang berimbuhan mendapat tanda hubung hanya digunakan untuk kata dasarnya. Misalnya, di sini yang salah itu berlari-larian, seharusnya berlari-lari. Kata ulang hanya sebagian kata yang diulang. Misalnya, yang salah di sini sayur-sayur, seharusnya sayur-mayur. Selanjutnya, materi selanjutnya penulisan kata serapan. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata dari bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan Sanskerta. Aturan penulisan kata serapan adalah sebagai berikut. Kata-kata yang diserap dari bahasa asing diadaptasi agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, sistematik. Seharusnya dibacanya sistematis. Seharusnya huruf belakangnya menggunakan S bukan menggunakan K. Dan ada beberapa kata serapan dipertahankan sesuai ejaan aslinya, terutama istilah ilmiah atau teknis, misalnya virus, kuota. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Saudara Bayu. Maaf sebelumnya, kita lanjutkan kembali membahas tentang materi yang telah Sultan presentasikan tadi. Jadi terima kasih kepada Kak Sultan yang telah menyampaikan materinya. Ya, kemudian
bahasan selanjutnya tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang ejaan adalah aturan penulisan kata dalam bahasa yang mencakup bunyi, penggabungan, pemisahan kata, dan tanda baca. Ejaan yang disempurnakan oleh EYD menjadi pedoman resmi untuk menuliskan baku. Penting dalam menjaga kejelasan komunikasi dan mencerminkan identitas bangsa. Namun, kesalahan ejaan masih sering terjadi, terutama di kalangan mahasiswa dan penulis akademik, yang dapat mengurangi kredibilitas tulisan. Pemahaman mendalam tentang kaidah ejaan sangat diperlukan agar pesan dapat disampaikan lebih efektif dan profesional. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Dari kelompok kami masih banyak kesalahan. Semoga ilmu yang saya dan teman-teman sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.